Hai teman-teman santuy, balik lagi di Rekap Pendekar Pedang Ular Emas bagian kedua. Chengse yang menang dari kakek ketiga tidak diperkenankan mengambil emas dan membawa Xiao Hui pergi. Dia kembali ditantang untuk menangkap belati. Para kakek Wen ini sangat kaget sekaligus marah melihat Chengse yang mampu menangkap semua belati itu dengan menggunakan ilmu bela diri dari Tuan Ular Emas. Chengse pun dibombardir oleh kakek-kakek yang marah ini dengan sejumlah pertanyaan yang mendesaknya untuk mengatakan hubungan Chengse dengan Tuan Ular Emas. Chengse yang lumayan bingung ini memberitahukan Tuan Ular Emas telah mati. Seketika itu juga Wen Yi menjadi sangat syok dan langsung pingsan di tempat, sementara Chengse kembali didesak untuk memberitahukan di mana keberadaan dari Tuan Ular Emas, namun dia tampak enggan memberitahukannya dan malah berkelit. Alhasil Chengse yang dipaksa dan diancam ini berhasil melancarkan serangan dadakan untuk menghentikan para kakek yang mengejarnya dan membawa Xiao Hui kabur dari sana. Dari kejadian itulah, Chengse mulai menyusun puzzle bersama Xiao Hui menduga bahwa adanya hubungan antara Tuan Ular Emas dengan keluarga Wen, terutama dengan ibunya Wen Qing. Di kediaman Wen, Wen Yi akhirnya pun menyadarkan diri dan masih belum bisa mempercayai kabar tentang kematian Tuan Ular Emas. Dia akhirnya memberitahukan Tuan Ular Emas yang bernama asli Xia Shui adalah ayah kandung dari Wen Qing. Putrinya ini diminta untuk mencari Chengse agar bisa menanyakan soal Xia Shui lebih jauh lagi. Chengse keluar untuk menemui Wen Qing yang meniupkan seruling di malam itu, lalu dia pun dibawa pergi dari sana. Setelahnya Wen Qing pun mengungkapkan samarannya selama ini, membuat Chengse akhirnya menyadari Wen Qing yang ternyata adalah seorang wanita. Wen Qing lalu memperkenalkan ibunya yang memperlihatkan sebuah jarum ular emas untuk membuktikan dia kenal dengan si Tuan Ular Emas. Dari sanalah Chengse meyakinkan kedua wanita ini bahwasanya Tuan Ular Emas memang telah mati. Kesedihan pun meliputi ibu dan anak itu yang kemudian menanyakan mungkinkah Xia Shui ini mati karena dicelakai oleh orang lain. Tetapi Chengse segera menepis dugaan itu, mengatakan Xia Shui mempersiapkan kematiannya dengan baik dengan meninggalkan wasiat bagi orang yang menemukan jasadnya. Baik Wen Yi maupun Wen Qing lalu berterima kasih kepada Chengse yang telah menguburkan jasad dari Xia Shui. Sebelum memberitahukan isi surat yang ditinggalkan oleh Tuan Ular Emas, Chengse memastikan apakah nama ibu Wen Qing adalah Wen Yi. Mendapatkan kepastian itu, baru saja Chengse ingin memberitahukan isi surat tersebut, dia segera menyadari ada seseorang yang mencuri dengan pembicaraan tersebut. Wen Cheng yang merupakan sepupu dari Wen Qing keluar dari sana mensyukuri Tuan Ular Emas yang telah mati. Baginya Tuan Ular Emas adalah orang yang paling jahat di dunia ini, dan dia pun menceritakan bagaimana Tuan Ular Emas telah membunuh ayahnya. Kala itu ayahnya tertangkap oleh pihak kerajaan dan hendak dieksekusi mati, namun Tuan Ular Emas menolong ayahnya dan memberikan sebuah kotak. Tidak tahu kalau orang yang menolongnya adalah Tuan Ular Emas, ayah Wen Cheng kembali dengan membawakan kotak itu yang dia pikir adalah sebuah hadiah untuk kelima kakek. Namun setelah kotak besar itu dibuka dan diketemukan sepucuk surat, kain yang disibak di dalam kotak itu memicu sejumlah senjata rahasia yang tertembak keluar dan membunuh ayah Wen Cheng seketika itu juga. Para kakek yang memeriksa kotak itu lebih jauh menemukan jasad paman Wen Cheng yang telah tidak bernyawa. Dalam surat itu tertulis pesan dari Tuan Ular Emas bahwa paman Wen Cheng yang ada di dalam kotak ini telah menodai dan membunuh kakaknya. Makanya Tuan Ular Emas melakukan pembalasan dendam, tidak hanya dengan membunuh paman Wen Cheng dan juga ayah Wen Cheng, tetapi dalam surat itu Tuan Ular Emas bersumpah dia akan membalaskan dendam itu berkali-kali lipat, bahwa dia akan membunuh 36 anggota keluarga Wen dan juga menodai para wanita dari keluarga Wen. Pesan dari Tuan Ular Emas ini bukanlah ancaman kosong belaka karena satu persatu anggota keluarga besar Wen mulai dibunuh dan beberapa wanita dari keluarga Wen mulai dinodai dan paling tidak diculik atau dijual ke rumah bordil. Untuk itu kelima kakek yang memimpin keluarga Wen mulai mengumpulkan para jago-jago silat dari berbagai sekte untuk mencari dukungan dalam melawan dan meringkus Tuan Ular Emas. Meskipun demikian, teror terus berlanjut dari waktu ke waktu, bahkan di saat hari perayaan Festival Kue Bulan, Tuan Ular Emas mengirimkan sebuah pesan dari jarum ular emasnya. Selain mengucapkan selamat hari festival, dia meyakinkan dia akan kembali mengambil beberapa nyawa keluarga Wen.
Wen Cheng mengutuk betapa kejam dan jahatnya si Tuan Ular Emas dan Wen Yi sama sekali tidak menyangkal cerita yang disampaikan oleh keponakannya itu. Namun Wen Yi mengatakan Tuan Ular Emas yang dia kenal tidaklah seperti yang dikira oleh orang-orang, di mana dia pun mulai menceritakan Tuan Ular Emas yang dia kenal. Waktu itu Wen Yi baru berusia 17 atau 18 tahun tengah bermain ayunan yang ditemani oleh kedua pelayannya. Hatinya begitu riang dan gembira, namun di atas batang pohon besar itu, Xia Xueyi telah mengintai dari sana. Seketika itu pula, kedua pelayannya itu dilumpuhkan, sementara Wen Yi tidak menyadari bahaya yang mengintainya itu. Xia Xueyi yang awalnya ingin membunuh Wen Yi mengurungkan niatnya. Dia cukup penasaran melihat keriangan dari gadis itu. Setelah keberadaannya diketahui, barulah Wen Yi terkejut setengah mati dan Xia Xueyi telah dikepung oleh kelima kakek dan para jago-jago silat dari berbagai sekte. Tanpa mempedulikan nyawa Wen Yi, salah satu kakek melancarkan serangannya dan Tuan Ular Emas dalam refleksnya pun menyelamatkan Wen Yi yang hampir tergorok oleh lemparan golok terbang. Dalam sekejap pertarungan pun terjadi antara Tuan Ular Emas melawan begitu banyaknya jago-jago kungfu yang ada di sana. Tak ingin meladeni pertarungan tidak seimbang itu lebih jauh lagi, Xia Xueyi pun menculik Wen Yi dan kabur dari sana. Wen Yi yang dibawa ke tempat persembunyian Tuan Ular Emas cukup ketakutan dia yang akan dinodai dan dibunuh. Untuk itu Wen Yi pun melakukan bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang, tetapi dia malah diselamatkan. Setelahnya Wen Yi yang lagi-lagi ingin menggorok lehernya dengan pecahan porselen kembali dicegah oleh Xia Xueyi yang malah memberikannya sebuah perhatian dan membujuknya untuk mengisi perut. Selama bermalam-malam di sekap, Wen Yi setiap malamnya mendengarkan Xia Xueyi yang berteriak-teriak di luaran. Tuan Ular Emas itu lalu masuk ke dalam goa dan meyakinkan agar Wen Yi tidak perlu takut kepadanya karena dia hanya bermimpi buruk. Untuk menenangkannya, Xia Xueyi malah menyanyikan sebuah lagu untuknya. Wen Yi meyakinkan inilah sisi lain yang dia lihat dari Tuan Ular Emas, bahwa selama bermalam-malam dia di sekap, Ayah Wen Qing tidak pernah berkelakuan tidak sopan kepadanya, apalagi menodainya secara paksa. Melanjutkan ceritanya, pada malam itu dia melihat sendiri Xia Xueyi yang bermimpi buruk meneriaki nama kakaknya yang telah dibunuh oleh Paman Wen Cheng. Setelah tersadar dari mimpi buruk itu, Xia Xueyi mengatakan lebih tepatnya ini bukanlah mimpi buruk, tetapi sebuah trauma yang dia alami dari sejak kecil. Sejak kematian kakaknya, dia selalu bermimpi buruk di setiap malamnya. Untuk itulah dia giat berlatih kungfu demi melakukan pembalasan dendam terhadap keluarga Wen. Namun dari sekian banyaknya anggota keluarga Wen yang telah dia bunuh, semuanya itu tidak bisa menghilangkan trauma dan mimpi buruknya selama ini. Tidak peduli betapa banyaknya anggota keluarga Wen yang dia bunuh, tidak akan bisa mengembalikan kakaknya yang telah tiada. Dari sinilah secara perlahan-lahan Wen Yi mulai bersimpati terhadap rasa sakit yang harus diderita oleh si Tuan Ular Emas. Hari-hari berikutnya Wen Yi pun diberikan seekor kelinci untuk menemani kesehariannya yang cukup membosankan di dalam goa. Pada hari itu pula, dia mendapati ayah kandungnya bersama jagoan dari Kong Tong Pai dan juga Shaolin Pai yang mengeroyok Tuan Ular Emas di gunung tersebut. Atas permohonan Wen Yi agar tidak membunuh ayahnya, Tuan Ular Emas menurunkan pedangnya, tetapi ayah dari Wen Yi ini malah mencuri menyerangnya. Meskipun demikian, Tuan Ular Emas tetap mengampuni nyawa dari ayah Wen Yi ini dan mengusirnya pergi dari sana. Sementara Wen Yi menolak untuk pergi bersama ayahnya dan malah merawat Xie Xueyi yang tengah terluka parah. Setelah pulih dari lukanya, Xia Xueyi berterima kasih kepada Wen Yi. Lalu dia mulai menceritakan hari di mana kakaknya dibunuh oleh Paman Wen Cheng.
Intinya dia menyalahkan dirinya sendiri yang kala itu dia sebagai seorang anak kecil memaksa kakaknya ini untuk membelikan sebuah ketapel di pasar. Sehingga kakaknya ini bertemu dengan Paman Wencheng yang menodai dan membunuh kakaknya. Wen Yi lalu berusaha untuk menyadarkannya dan memintanya untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, sehingga akhirnya Xia Xieyi pun bersedia dan berjanji untuk menghentikan pembalasan dendamnya. Wen Yi sangat bahagia mendengarkan janji itu. Tuan Ular Emas juga berjanji kini dia hanya akan mencari harta karun dari sebuah peta yang dia dapatkan. Setelah dia menemukan harta karun itu, maka dia akan kembali menemui Wen Yi dan untuk sekarang dia akan mengantarkan Wen Yi kembali ke kediamannya. Setelah Wen Yi dipulangkan ke rumah, tak ada satupun dari anggota keluarga Wen yang mempercayai bahwa Wen Yi sama sekali tidak dinodai oleh Tuan Ular Emas. Mereka semua memandang rendah Wen Yi dan setelah berbulan-bulan berselang, Xia Xieyi kembali mencari Wen Yi. Dia memberitahukan dirinya yang tidak bisa menemukan harta karun, namun Wen Yi meyakinkan kalau dia tidak peduli dengan semua harta tersebut, asalkan Xia Xieyi bisa bersama dengannya. Tuan Ular Emas akhirnya pun berjanji dia akan segera membawa Wen Yi pergi bersamanya untuk berpetualang dan menjalani kehidupan berbahagia bersama. Malam itu pula, Wen Yi menarik tangan Xia Xieyi sehingga mereka pun memadu asmara pada akhirnya. Pada keesokan paginya, rupanya kedatangan Xia Xieyi kemari telah diketahui oleh 5 kakek. Wen Yi dibujuk untuk membukakan pintu kamar. Kelima kakek itu lalu bersujud kepada Tuan Ular Emas dan mengajaknya untuk berdamai atas dendam mereka selama ini. Tahu kalau Xue Yi mencintai putrinya, sang ayah melarang Tuan Ular Emas membawa putrinya kawin lari. Mereka harus melakukan pernikahan secara formal dan tinggal bersama. Walau Xia Xieyi tidak percaya atas hal itu, namun demi kekasih hatinya dia menyetujui hal tersebut. Menurut Wen Yi, setiap malamnya Tuan Ular Emas tidur dengan pedang di bawah bantal. Pada akhirnya malah dirinya sendirilah yang mencelakai kekasihnya ini. Dia membawakan semangkuk sup yang tanpa sepengetahuannya telah diracuni oleh ayah dan paman-pamannya. Seketika itu juga Xia Xieyi dikepung oleh kelima kakek yang terang-terangan mengakui aksi meracuni itu adalah perbuatan mereka. Racun itu tidak mematikan karena mereka mengincar peta harta karun yang dimiliki oleh Tuan Ular Emas. Hanya saja racun itu membuatnya menjadi lemas dan tidak bisa mengeluarkan tenaga secara maksimal. Xia Xieyi yang berusaha kabur tidak berhasil dan dia diserang dengan jajaran formasi 5 elemen. Tak dapat menggunakan tenaganya secara efektif, Xia Xieyi pun dikalahkan. Sejak saat itu, Xia Xieyi pun dipaksa untuk menyerahkan peta harta karun, tetapi beruntungnya peta itu sedang tidak ada di tubuhnya. Lalu para kakek mematahkan semua urat kaki dan urat tangan dari Xia Xieyi sehingga Xia Xieyi pun menjadi seorang manusia biasa yang tidak bisa berkungfu lagi. Dia terus diinterogasi untuk memberikan peta, namun pada akhirnya para kakek hanya diberikan peta palsu. Xia Xieyi kala itu dibawa serta untuk mencari harta karun tersebut, tetapi dia berhasil meloloskan diri dan sejak saat itu, Wen Yi tidak pernah lagi mendengarkan kabar dari kekasih hatinya ini. Usai menceritakan hal itu, para kakek yang datang ke sana pun memaki Wen Yi yang telah mengungkap aib dari keluarga mereka. Wen Qing membela ayahnya yang begitu terhormat, namun para kakeknya yang begitu picik. Perselisihan keluarga ini terhentikan setelah Rong, sang ketua perampok yang datang ke sana untuk menuntut emas yang gagal dia rebut dari Wen Qing di tempo hari. Rong ternyata tidak datang seorang diri, dia datang membawa seorang backingan yang tampaknya sangat hebat. Lelaki dengan pipa tembakaunya yang panjang ini bernama Li Qi dan cukup membuat gentar para kakek yang setuju untuk membagi dua emas curian Wen Qing ini. Namun Yan Chengse segera mencegah hal itu, membuatnya saling menukar pandangan intimidasi dengan Li Qi. Saat itu pula, An Xiaohui juga Cui Ximin datang dengan seorang lelaki parubaya. Dia adalah Huang Chen dari sekte Huasan yang berjuluk si Pena Tembaga Besi, murid pertama dari Mu Renqing. Cui Ximin ini adalah murid dari Huang Chen sehingga dia seharusnya memanggil Yan Chengse sebagai paman guru, karena Yan Chengse secara struktur sepantaran dengan Huang Chen. Cui Ximin mengklaim emas itu adalah milik mereka sehingga Lu Qi pun menantangnya untuk mengambil 3 batang emas darinya. Jika Ximin bisa mengambil 3 batang emas yang dia jaga ini, maka dia akan mundur, dan tantangan itu pun diterima. Namun dengan mudahnya Ximin dikalahkan tanpa bisa menyentuh sebatang emas pun yang ada di hadapannya.
Sebaliknya, Cheng Zhe yang menantang Lu Qi dengan mudahnya mencabut 3 batang emas tersebut dan mempermalukan Lu Qi yang banyak gaya itu. Akan tetapi, Lu Qi tidak berhenti di sana, dia melancarkan serangan mendadak dengan pipa tembakaunya. Ilmu tenaga batinnya cukuplah mengesankan karena dia bisa menyemburkan api dari dalam mulutnya. Namun lagi-lagi Cheng Zhe mampu membalikkan serangan tersebut. Malu atas kekalahannya, Lu Qi dan Rong pun cabut dari sana. Sementara itu, kelima kakek menolak untuk mengembalikan emas tersebut. Mereka hanya bersedia membagi emas itu seorang separuh. Dan tentunya ini adalah hal yang tidak masuk akal karena bagaimanapun juga emas itu adalah milik dari para kawanan Hwasan. Cheng Zhe pun ditantang untuk mengalahkan formasi 5 elemen mereka di keesokan harinya. Jika Cheng Zhe mampu mengalahkan formasi itu, maka mereka tidak akan berebut emas tersebut lagi. Dalam persiapannya, Cheng Zhe tidak yakin mampu mengalahkan formasi 5 elemen yang sangat sakti itu. Demikian pula dengan Huang Chen yang memberikan saran agar adik seperguruannya ini menunda duel itu hingga bulan depan agar mereka bisa mencari bantuan dari saudara-saudara Hwasan. Di sisi lain, Wen Yi menanyakan apakah putrinya ini benar-benar menyukai Yan Chengzhe. Setelah Wen Qing mengiyakan, sang ibu mengusirnya agar Wen Qing pergi dari sana bersama Yan Chengzhe untuk menjalani kehidupan berbahagia. Namun Wen Qing tentunya menolak niat baik dari sang ibu. Dia tidak ingin pergi kecuali si ibu pergi bersamanya. Didesak dan dipaksa, akhirnya Wen Qing pun cabut dari sana dan pergi menemui Yan Chengzhe. Dia meminta Yan Chengzhe agar kabur saja dan tidak melawan formasi 5 elemen kelima kakeknya yang sangat tangguh itu. Dan setelah memberikan peringatan itu, dia kembali ke sisi ibunya yang menyayangkan kebodohannya itu. Yan Chengzhe sementara itu dikagetkan oleh jeritan An Xiaohui yang melihat seekor ular kecil yang ada di hadapan mereka. Huang Chen memperingati bagaimana sikap seekor ular dalam menghadapi sebuah ancaman. Lewat penjelasan itulah Chengzhe mendapatkan pencerahan. Dia teringat dengan kitab ular emas yang dia baca. Dari sana dia mulai mengerti cara untuk melawan formasi 5 elemen. Esoknya saat pertarungan itu dilakukan, Wen Yi melihat sendiri betapa miripnya jurus yang dimainkan oleh Cheng Zhe dengan jurus yang dulu dimainkan oleh kekasih hatinya. Lewat peraduan sengit itu, Yan Cheng Zhe harus mengalami kekalahan setelah pedangnya itu dipatahkan. Cheng Zhe kemudian mengatakan dia tidak menggunakan senjata yang tepat, lalu dia pun meminjam sebuah tusuk konde dari An Xiaohui yang dimana hal ini sedikit membuat Wen Qing merasa cemburu. Menggunakan tusuk konde tersebut, Cheng Zhe melakukan rematch dan dia memasang kuda-kuda tiduran yang sangat mengintimidasi lawan. Ximin yang menertawakan dan tidak mengerti dengan sikap Cheng Zhe yang demikian dijelaskan oleh gurunya bagaimana jurus ular emas yang memancing lawannya untuk menyerang. Dalam sekejap, serangan balik Cheng Zhe berhasil menotok 4 dari 5 kakek yang melawannya. Pada akhirnya, tanpa kurang sebatang pun semua emas itu dikembalikan kepada Ximin dan An Xiaohui, kakek pertama, lalu meminta cucunya ini memohon kepada Cheng Zhe untuk menyembuhkan totokan terhadap keempat saudaranya. Itu bukanlah totokan biasa yang hanya bisa membuat seseorang tidak bisa bergerak, tetapi totokan tersebut akan berimbas panjang pada kesehatan seseorang bila totokan tersebut tidak dibuka. Huang Chen yang pintar bernegosiasi meminta Cheng Zhe untuk menagih biaya pengobatan tersebut. Untuk itu, si kakek diminta untuk membagikan 1.600 ton beras kepada rakyat di desa ini. Hal ini adalah untuk membalas keluarga Wen yang sedari dulu memang suka memeras hasil panen dari para rakyat di desa ini. Tak punya pilihan, akhirnya kakek pertama pun menyetujui permintaan tersebut. Sekembalinya dari sana, mereka menemukan Nyonya An, ibu dari An Xiaohui yang datang ke sana untuk mencari mereka. Nyonya An ini termasuk orang yang bekerja dalam melayani Yang Mulia Chuang. Dia memberitahukan atas perintah dari pimpinan, emas ini tidak perlu disetorkan kepada Yang Mulia Chuang tetapi bisa dibagikan kepada rakyat-rakyat yang kesusahan. Esoknya kakek pertama pun menepati janjinya di mana kediaman Wen pun menggelar acara pembagian beras sebanyak 1.600 ton. Sehingga Yan Chengzhe pun menepati janjinya dengan membuka totokan keempat kakek. Setelahnya, Cheng Zhe dan Wen Qing dipanggil oleh Wen Yi. Di malam itu, Cheng Zhe menyerahkan surat peninggalan dari Xia Xieyi. Setelah melihat isi surat itu, di mana Xia Xieyi sampai detik terakhir pun tetap mencintai dan memberikan perhatiannya lewat surat tersebut, Wen Yi pun melakukan bunuh diri dengan menusukkan jarum ular emas ke dalam tubuhnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berpesan agar jasadnya nanti dikuburkan bersama dengan jasad Tuan Ular Emas. Dia juga menitipkan pesan agar Cheng Zhe selalu menjaga putri semata wayangnya. Kematian Wen Yi tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi mereka.
Setelah melakukan pengkremasian, Cheng Ze berpamitan dengan para rekan-rekannya yang mengingatkannya untuk menyusul ke kota Nanjing mencari sang ketua Huasan Murenqing. Bersama Wenqing, Cheng Ze membawa Abu Wenyi kembali ke Gunung Huasan tepat di Goa Peristirahatan Tuan Ular Emas. Mereka menggali kubur Xia Xie dan memasukkan guci Abu Wenyi ke dalam kubur tersebut. Wenqing merasa puas dan bahagia karena dia bisa mempersatukan kembali ayah dan ibunya ini. Sementara, Cheng Ze yang berjanji akan menjaga Wenqing mengajaknya untuk bersama-sama menuju ke Nanjing. Sebelum pergi dari sana, Cheng Ze teringat dengan pedang ular emas yang dia cabut dari batu dan serahkan kepada Wenqing, mengatakan ini adalah pedang pusaka peninggalan dari ayah Wenqing. Dan Wenqing pun memberikan pedang itu kepada Yan Cheng Ze, karena hanya Yan Cheng Ze seorang sajalah yang bisa memainkan ilmu pedang tersebut dengan sempurna. Like video ini kalau teman-teman suka, kita berjumpa lagi ya di recap video kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.